Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-42. Kita akan melanjutkan kajian kita yang menarik tentang proses penulisan Al-Quran Al-Karim. Kita sudah melakukan beberapa kajian sebelumnya di episode-episode yang lalu yang menceritakan tentang munculnya tulisan Al-Quran dari bahasa lisan. Silahkan diikuti di sana kajiannya. Hari ini kita akan progres, maju lagi untuk mendapatkan data-data sejarah. Kita akan mengangkat sebuah pertanyaan dari kawan kita di dalam forum kita yang mempertanyakan, kapankah sesungguhnya Al-Quran itu ditulis di atas kertas? Ya, sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan kita akan melakukan kajian dua sisi. Yang pertama dari dalam Al-Quran Al-Karim dan yang kedua kita akan melacak jejak sejarahnya. Bagaimana data-data sejarah atau artefak-artefak yang ditinggalkan oleh sejarah masa lalu yang merekam kejadian demi kejadian atau proses munculnya tulisan Al-Quran di atas lembaran-lembaran kertas. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari informasi dari dalam kitab suci terlebih dahulu. Ada informasi yang menarik di dalam Al-Quran yang menggunakan kata kertas. Ada dua ayat yang bercerita tentang itu terkait dengan kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin fi lamasuhu bi aidihim laqalal ladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepadamu Muhammad fi qirtasin, dalam bentuk kertas, lembaran-lembaran kertas dan seterusnya, saya ingin menyorotinya. Al-Quran sudah menyinggung dan menggunakan diksi kertas itu sejak zamannya Rasulullah menerima wahyu. Apakah ini kertas yang sama dengan kertas yang sekarang? Ataukah kita coba lihat sejarahnya yang dimaksud dengan kertas oleh ayat ini sesungguhnya apa? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh soal kertasnya, kita baca ayat yang kedua, yang lain yang juga menggunakan diksi atau istilah kertas itu. Yaitu ketika Allah bercerita tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa jauh sebelum Nabi Muhammad. Ternyata juga menggunakan istilah kertas itu. Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai' qul man anzala kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia?
Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapakmu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Saya ingin menyoroti istilah korotisa atau kirtos, ya, mufradnya bentuk tunggalnya adalah kirtos dan di sini digunakan dalam bentuk jamak yaitu korotisa. Lembaran-lembaran kertas yang digambarkan sebagai lembaran bertulis terkait dengan kitab Taurat di zamannya Nabi Musa yang oleh umatnya Bani Israel disembunyikan sebagian, ditampilkan sebagian, dan dijadikan kata Al-Quran sebagai lembaran yang tercerai-berai karenanya. Yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penggunaan istilah kertas. Ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi ketika kita mencoba melacak sejarahnya, ternyata yang dimaksudkan kertas oleh Al-Quran itu bukan persis seperti kertas yang kita fahami, kita miliki di era modern ini. Makna kirtos atau korotisa dalam bentuk jamaknya itu adalah segala sesuatu lembaran-lembaran yang tipis yang bisa dijadikan sebagai media untuk menulis. Tidak harus terbuat dari bubur kertas seperti yang di era modern ini. Lembaran kulit binatang misalnya itu juga masuk dalam klasifikasi kertas pada waktu itu. Dikenal juga sebagai velum, yaitu kertas kulit. Kertas dari bahan kulit, karena kertas itu bisa dari bahan apa saja. Kalau di era modern ini pokoknya yang punya serat, ya, selulosa bisa digunakan sebagai bahan kertas. Nah, peristilahan kirtos di dalam Al-Quran itu menunjuk kepada sesuatu lembaran yang tipis. Bisa dari kulit binatang, bisa dari bahan misalnya kayu yang tipis, atau pelepah dari kurma, bahkan batu yang tipis yang digunakan sebagai media untuk menulis, waktu itu juga dimasukkan sebagai dalam istilah kertas itu. Ya, ini kita bisa membacanya dalam sejarah salah satunya yang ditulis atau dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam Al-Quran yang seringkali kalau kita haji atau umroh itu bisa mendapatkannya di sana, dicetak di Arab Saudi. Diceritakan dalam sejarahnya itu tentang salah satunya istilah kertas yang memiliki makna yang luas. Lembaran-lembaran untuk media tulisan. Nah, selain itu dikenal juga istilah waroko yang bermakna lembaran daun, yang kadang-kadang juga digunakan untuk media menulis meskipun tidak bertahan lama. Tetapi kata waroko ini kemudian seiring dengan perubahan zaman juga digunakan untuk menyebut kertas juga. Selain kemudian kata kirtos itu juga digunakan untuk menggambarkan kertas yang sudah seperti kita ketahui di era modern ini. Ya, jadi poin pentingnya adalah sebutan atau diksi kirtos di dalam Al-Quran tidak sepenuhnya mengacu seperti kertas yang kita pahami, tetapi berbagai macam media yang digunakan untuk menulis. Oke, itu poin yang pertama ya, kita merujuk kepada informasi dari dalam Al-Quran. Yang kedua, kita akan mencoba melacak dari jejak-jejak sejarah. Dan ini menjadi kekhasan program kita, Jejak Langkah ini. Bahwa kita perlu mendapatkan bukti-bukti kesejarahan untuk memperkuat tafsiran kita terhadap teks-teks atau informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, kita mencoba melacak proses munculnya tulisan yang sebagainya sudah kita bahas, tetapi kali ini kita mencoba mengamati fokus pada medianya. Yang disebut sebagai kirtos itu apa saja sesungguhnya dalam fakta sejarah. Kalau kita telisik ke masa lalu, maka tulisan yang paling tua itu muncul di kawasan Mesopotamia.
kawasan antara dua sungai Efrat dan Tigris yang sekarang kita kenal sebagai kawasan Irak itu. Ada negara Babilonia ya di sana, Sumeria dan sebagainya. Di tahun kira-kira 3000-an tahun sebelum Masehi, di sana muncullah tulisan yang pertama, yang paling tua, yang dikenal sebagai cuneiform atau huruf paku. Apa media yang digunakan? Nah, orang-orang atau masyarakat di kawasan itu mencoba memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Itu adalah kawasan subur ya, yang dikenal juga sebagai Fertile Crescent, kawasan sabit ya, yang subur, di mana banyak lumpur karena ada di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Nah, mereka memiliki budaya atau memiliki kemampuan skill untuk membuat berbagai macam peralatan dari tanah liat. Nah, kemudian digunakanlah sebagian ya fungsi dari tanah liat itu sebagai media tulisan. Dibikin seperti lempengan tipis yang ketika masih basah kemudian ditulisi dengan menggunakan huruf cuneiform itu dan kemudian dikeringkan. Itulah awal munculnya media tulisan yang terekam oleh sejarah, yaitu dari tanah lumpur atau tanah liat basah yang ditulisi, digurat dan kemudian dikeringkan. Itu jumlahnya ada ribuan ya, artefaknya disimpan di berbagai museum, salah satunya di British Museum. Satu. Yang kedua, kita melihat di kawasan yang berbeda, yaitu di kawasan Mesir di Afrika Utara. Media apa yang digunakan di zaman Mesir kuno itu? Yang pertama adalah batu. Kenapa? Ya karena kawasan Mesir itu banyak padang pasirnya, banyak batu-batunya. Maka diguratlah atau diguratkan tulisan-tulisan huruf hieroglifs ke bebatuan itu. Dan kita bisa menyaksikan artefaknya itu sangat banyak. Satu dari batu. Yang kedua adalah dari bahan papirus. Nah, di sini mulai muncul yang mirip kertas yang kita kenal sekarang, yaitu kertas papirus. Dari bahan apa itu? Dari bahan semacam alang-alang. Tumbuhan alang-alang yang tingginya kira-kira 1 sampai 1,5 meter dan banyak tumbuh di Sungai Nil itu. Di Sungai Nil itu banyak bertumbuhan alang-alang yang disebut sebagai pohon atau tanaman papirus itu. Diambil seratnya, kemudian dijadikan kertas. Ya, caranya adalah dikeringkan, ditumbuk, dikeringkan, seratnya ditata saling bersilang begitu dan kemudian dipres sehingga lengket dan membentuk lembaran kertas. Maka kita melihat dalam data sejarah, kertas papirus itu adalah yang digunakan sejak 3000-an tahun sebelum Masehi di zamannya Fir'aun. Banyak itu peninggalan sejarahnya, tulisan-tulisan di atas kertas papirus. Ya, ini yang kedua di kawasan Afrika atau di Mesir. Orang-orang menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya lagi kemudian muncul di Yunani dan Romawi. Mereka menggunakan apa? Menggunakan logam, perunggu. Sejarah menunjukkan bahwa dalam keping-keping logam atau keping mata uang mereka, koin mereka, ya mereka mengabadikan tulisan-tulisan itu dan lembaran-lembaran dari logam itu. Itu di Yunani dan Romawi. Kemudian juga mereka menulis di bebatuan. Sebagiannya adalah di kayu-kayu. Nah, sangat menarik bahwa media tulisan itu menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dan kemudian yang sangat menarik adalah di Cina. Di Cina ini muncullah ya dalam catatan sejarah itu kertas yang kita kenal seperti sekarang ini. Yang memulai adalah bangsa Cina itu. Sebelum Masehi ya kira-kira 100 tahun sebelum Masehi itu sudah muncul cikal bakal kertas yang kita kenal sekarang. Di sana bermunculan sesungguhnya media-media untuk tulisan itu. Misalnya dari kain sutra ya sangat terkenal. Cina itu dengan kain sutranya sehingga ada yang disebut sebagai jalur perdagangan ya jalur sutra, Silk Road yang ini merambah berbagai benua. Kain sutra itu dibikin sebagai lembaran untuk menulis, tetapi karena terlalu mahal, kemudian mereka mencoba menemukan yang lainnya.
Apa yang lainnya itu adalah dari bahan bambu, papan-papan dari bahan bambu. Karena ternyata memang di Cina itu tanaman bambu sedemikian suburnya, dibikinlah ya, diambil bilah-bilahnya, disusun dan kemudian dijadikan sebagai media untuk menulis dari bambu. Kemudian ada yang dari jerami. Jerami diproses dengan cara tertentu menjadi lembaran. Nah, ini menjadi cikal bakal dari kertas yang kita kenal sekarang. Tonggak sejarahnya adalah pada tahun 100 Masehi. Ada seorang warga Cina bernama Cai Lun ya, yang dia kemudian mempersembahkan hasil karyanya. Kertas yang paling awal yang muncul disampaikan kepada raja. Dan sejak saat itu kemudian dibuatlah secara massal, secara masif kertas itu dikarenakan memang lebih ringan, lebih murah ya, lebih praktis, bisa digulung dalam panjang yang bisa sekehendaknya dan menjadi praktis digunakan. Maka dipilihlah kertas itu dan diproduksi secara massal. Sejak itu berkembanglah kertas ini ke berbagai benua, terutama di jalur perdagangan Cina yang disebut sebagai jalur sutra itu. Dari Cina kemudian masuk ke kawasan jalur sutra, kalau dikaitkan dengan Timur Tengah itu di bagian utara dari Jazirah Arabia. Nah, diadaptasilah kertas itu oleh berbagai bangsa. Ya, termasuk tadi itu yang di kawasan Mesopotamia, kemudian juga di Mesir, kemudian juga di kawasan-kawasan di bagian utara, negeri Syam istilahnya, Suriah, ya Irak, Iran dan seterusnya sampai menuju ke India. Tetapi belum ke bawah ke arah Jazirah Arabia. Kenapa? Dikarenakan memang di kawasan bawah Jazirah Arabia ini belum terdapat budaya menulis yang cukup bagus. Nah, kita melihat dalam sejarah ternyata dari zaman sebelum Islam itu memang tidak ada artefak-artefak atau catatan-catatan sejarah yang menunjukkan mereka intensif menulis khususnya terkait dengan media kertas itu. Di Jazirah Arabia ini yang berkembang tulisan-tulisan dan tertinggal fakta sejarahnya atau artefaknya adalah dari bahan-bahan yang ada di tempat itu. Apa? Satu, dari bahan batu. Di bebatuan itulah kemudian dituliskan ya tulisan-tulisan yang kemudian terekam dalam sejarah, khususnya adalah tulisan Arab kuno atau Arab Nabatean ya, yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Yang kedua, dari pelepah-pelepah kurma. Kenapa? Karena banyak tanaman di sana itu adalah kurma. Dimanfaatkanlah batang-batang kurma yang kemudian ditipiskan dan kemudian dikeringkan dan digunakan untuk menulis. Yang ketiga, dari kulit binatang. Ya, ada domba, ya biri-biri, kambing dan kemudian onta disamak ya, diproses untuk dijadikan media tulisan. Itu yang ada di sana. Jadi sahabat sekalian, ini adalah bagian yang sangat menarik yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Bagaimana dunia atau peradaban tulis-menulis itu berproses memunculkan dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya sampai memunculkan media kertas sebagai lembaran-lembaran untuk menjadi media tulisan itu. Nah, kemudian untuk lebih memastikan maka saya mencoba melacak jejak sejarah yang terkait dengan tulisan Al-Quran di atas kertas itu. Untuk menjawab pertanyaan teman kita di dalam forum ini, kapankah sesungguhnya Al-Quran, ya teks atau naskah Al-Quran dituliskan di atas kertas itu? Benarkah sejak zaman Nabi Muhammad, ataukah di zaman Khulafaur Rasyidin, ataukah di zaman-zaman kekhalifahan berikutnya, Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah dan seterusnya. Nah, ternyata kita mendapatkan banyak catatan sejarah dan bukti-bukti manuskrip, naskah-naskah yang di atas di media tulisan itu. Ada yang kulit binatang, ada yang kertas perkamen, dan ada kertas-kertas yang lebih modern.
Oke, sahabat sekalian, kita akan meninjau berbagai museum yang menyimpan data-data sejarah di mana Al-Quran itu berada, ya, jejak-jejak sejarahnya dari abad keberapa, dengan style tulisan yang seperti apa, dan ketika dilakukan pengukuran usianya, ya, umurnya dengan metode karbon, itu menunjukkan pada tahun berapa sesungguhnya manuskrip itu berasal. Yang pertama adalah yang dikenal sebagai manuskrip naskah Blue Quran atau Quran biru. Ini terdapat di museum di Tunisia, berasal dari abad ke-9 dan ke-10. Yang menarik, media tulisannya itu sudah terbuat dari kertas, yaitu kertas perkamen. Kertas perkamen itu adalah kertas roti, kita mengenalnya sekarang, ya, yang bisa kadang digunakan untuk memanggang roti itu. Kualitasnya cukup bagus. Nah, disebut sebagai Al-Quran biru karena kertasnya itu berwarna biru, dan kemudian tulisannya menggunakan tinta emas. Ini adalah kitab salinan dari Mushaf Utsmani dari abad ke-7, ya, Utsman bin Affan yang kemudian melahirkan Mushaf Utsmani yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Beliau itu berkuasa memerintah di zamannya Khulafaur Rasyidin pada tahun 644 sampai 656. Selama 12 tahun dan menyelesaikan kodifikasi atau penulisan kembali Al-Quran Mushaf Utsmani itu pada tahun 650. Jadi sesungguhnya sejak tahun 650 itu sudah ada satu mushaf yang disepakati, yaitu Mushaf Utsmani yang kemudian dikopi dan disebarkan ke berbagai negara. Salah satunya jejak sejarahnya terekam ada di Museum Tunisia ini dari zamannya Bani Fatimiyah abad ke-9 dan 10. Style tulisannya menggunakan tulisan Kufi yang berkembang, ya, ini sistem kaligrafi atau style kaligrafi Kufi yang dikembangkan di Kufah, Irak, dan itu menjadi gaya kaligrafi dimulai dari abad ke-8 itu. Maka ini menjadi cocok, ya, kalau kita melacak sejarahnya, Blue Quran ditulis dengan gaya Kufi dan di zamannya Bani Fatimiyah sudah ditulis di atas kertas. Dari abad ke-9 dan 10. Itu data yang pertama. Sesungguhnya banyak data-data, ada puluhan, ya, tetapi kita akan mencuplik beberapa. Yang kedua adalah yang disebut sebagai manuskrip Samarkand. Ini ada di Museum Uzbekistan. Berasal dari era abad ke-8 dan ke-9. Di mana tulisannya juga menggunakan style Kufi, ya, kaligrafi Kufi, sehingga kita bisa memastikan memang itu berasal dari abad itu, peralihan dari akhir abad ke-8 sampai abad ke-9. Medianya juga menggunakan kertas perkamen yang waktu itu memang sangat populer digunakan untuk menulis berbagai macam manuskrip, buku-buku, naskah-naskah, dan surat menyurat dan seterusnya, termasuk untuk menulis Al-Quran ini. Abad 8 dan 9. Lebih maju lagi atau lebih tua lagi adalah yang ada di Museum Turki, di Museum Topkapi, Turki. Di sana ada sebuah salinan Al-Quran dari Mushaf Utsmani dari abad ke-8. Jadi lebih tua lagi dari yang ada di Uzbekistan itu. Sama, menggunakan stylenya, tulisannya adalah Kufi. Yang itu menunjukkan memang itu adalah era di mana style kaligrafinya menggunakan gaya Kufi itu. Ya, yang ketiga dari abad ke-8. Yang keempat adalah yang dikenal sebagai manuskrip Tübingen yang diumumkan menjadi objek penelitian dari Universitas Tübingen di Jerman, dibiayai oleh pemerintah, ya, untuk mempelajari artefak-artefak peninggalan sejarah terkait dengan manuskrip Al-Quran itu. Dia umumkan pada tahun 2014. Dan ketika dilakukan pengukuran penanggalan karbon, maka disimpulkanlah bahwa manuskrip itu berasal dari abad ke-7. Diperkirakan dari tahun 649 sampai 675 Masehi. Media tulisannya adalah kertas perkamen.
Nah, dari usia kertas perkamen itu bisa dideteksi, bisa diukur ya dengan penanggalan karbon dengan akurasi 94%. Bahwa diperkirakan naskah itu berasal dari abad ke-7, yaitu antara 649 sampai 675. Jadi sangat menarik, semakin ke belakang. Sejak abad ke-7 itu ternyata sudah ditulis di atas kertas perkamen itu. Nah, kemudian dilakukanlah pelacakan lagi dan menarik, ada sebuah penemuan yang dilakukan atau ditemukan oleh ilmuwan Jerman juga, yaitu yang disebut sebagai manuskrip Sana'a. Ini lebih tua lagi, diperkirakan adalah di awal-awal abad ke-7, yaitu antara tahun 578 sampai 669. Ini sangat menarik karena kalau kita lihat catatan sejarah, Nabi Muhammad itu kan lahirnya di 570. Jadi diperkirakan ini sudah mendekati itu, tetapi range-nya memang sampai 669, di mana Rasulullah wafat itu kan tahun 632. Ya, tapi poin penting yang ingin mereka sampaikan dari penelitian manuskrip Sana'a yang ditemukan di Yaman ketika memugar sebuah masjid raya di sana, ditemukanlah itu Quran Sana'a atau manuskrip Sana'a. Yang sangat menarik adalah itu ditulis dengan gaya Hijazi, belum atau bukan Kufi. Kalau Kufi itu baru berkembang ya gaya penulisannya atau kaligrafinya baru di abad ke-8. Ini lebih tua lagi, belum ada Kufi. Yang ada adalah Hijazi yang berkembang di kawasan Jazirah Arabia atau kawasan Hijaz itu. Artinya secara pelacakan sejarah memang menunjuk kepada usia yang lebih tua, yaitu abad ke-7. Nah, apakah manuskrip Yaman ini berasal dari zamannya Rasulullah? Ternyata bukan. Apa buktinya? Buktinya adalah tulisannya itu ternyata mengacu kepada Mushaf Utsmani yang ditulis diselesaikan pada tahun 650 sesudah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada tahun 632. Penyelesaian Mushaf Utsmani terjadi pada tahun 650. Pengukuran penanggalan karbon dari manuskrip Yaman atau Sana'a ini mengarah kepada range-nya sampai 669. Jadi klop. Maka apa yang digambarkan oleh para ilmuwan barat, ya, para orientalis yang menggambarkan bahwa Quran Sana'a ini adalah Quran paling tua dari zamannya Rasulullah, sesungguhnya terbantahkan. Kenapa? Ya karena ini adalah Mushaf Utsmani yang dia tuliskan itu. Meskipun kemudian di bawah tulisan itu dikasih tulisan-tulisan lagi untuk mengkritisi Mushaf Utsmani itu. Nah, ini jadi perdebatan bahwa di zaman itulah ternyata memang terjadi kontroversi, yaitu enggak masalah. Tapi bukan berarti bahwa ini adalah Quran dari zaman Rasulullah yang memang kemudian tidak jelas asal-usul dan sejarahnya. Bukan. Itu adalah dari zamannya Khalifah Utsman bin Affan, di mana memang pada waktu itu terjadi kontroversi, perbedaan cara baca, dikarenakan menggunakan sistem Hijazi yang belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Ya itu sudah kita bahas di episode yang lalu. Nah jadi manuskrip Sana'a bukanlah manuskrip yang tertua di zamannya Rasulullah. Dan Masya Allah kemudian terbukti muncul lagi satu artefak yang menunjukkan ada manuskrip yang lebih tua dari manuskrip Sana'a itu. Yang diumumkan oleh para ilmuwan dari Inggris, dikenal sebagai manuskrip Birmingham. Lebih tua dari Sana'a ini. Nah ini setelah diukur dengan menggunakan penanggalan karbon, ternyata itu berada di zamannya Rasulullah. Memang tidak ditemukan dalam arti komplit, lengkap. Hanya sebagian saja lembaran-lembaran itu ada. Tetapi bertuliskan gaya Hijazi, yaitu tulisan awal, ya style awal dari tulisan Al-Quran dari zamannya Rasulullah. Temuan itu diumumkan oleh Universitas Birmingham pada tahun 2015. Dan ketika dilacak atau diukur dengan teknologi atau teknik penanggalan karbon, itu berasal dari usia yang lebih tua lagi.
Diperkirakan dari tahun 568 range-nya sampai 645. Ya, Nabi lahir pada tahun 570 dan kemudian wafat 632. Nah, ini ada di zaman yang overlapping dengan zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Universitas Birmingham, akurasi dari penanggalan karbon ini adalah 95%. Jadi ini terbukti lebih tua dari apa yang ditemukan di Sana'a, Yaman itu. Dan yang menarik, ternyata tulisan ini tidak di atas kertas. Kalau Sana'a, ya manuskrip Sana'a atau Yaman, itu ditulisnya di atas kertas perkamen. Yang ini ternyata ditulisnya dari bahan kertas kulit binatang. Ya, tadi kita sebutkan, sudah kaji di depan, yang disebut kertas itu bisa saja tidak berasal dari bahan tanaman, selulosa, melainkan bisa dari kulit yang ditipiskan, disamak, dan kemudian diproses sehingga menjadi atau bisa dijadikan sebagai media untuk menulis. Nah, manuskrip Birmingham ditulis di atas kertas yang terbuat dari kulit binatang. Ini memberikan penegasan bahwa lebih tua dibandingkan yang ditemukan di Sana'a yang ditulis di atas kertas itu. Dan memang setelah diukur itu berasal dari zaman yang lebih tua dengan akurasi yang lebih tinggi, 95%. Maka sahabat sekalian, kita mendapatkan benang merahnya yang sangat kokoh. Bahwa proses kesejarahan, catatan-catatan yang terekam di dalam peninggalan-peninggalan sejarah itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan, yang memberikan gambaran kepada kita tentang proses penulisan Al-Quran. Dimulai dari kulit binatang, sebagiannya ada di pelepah kurma, ada di bebatuan dan sebagainya. Tetapi kemudian dibukukan di zamannya Utsman bin Affan dan sejak itulah kemudian dituliskan di atas kertas perkamen yang kemudian nanti akan berproses terus menjadi kertas yang modern seperti yang kita kenal sekarang. Oke ya sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita untuk melacak jejak sejarah terkait dengan pertanyaan kawan kita di forum, kapankah Al-Quran ini mulai dituliskan di atas kertas? Kalau melacak jejak sejarahnya, itu bukan terjadi di zamannya Rasulullah, karena di zaman Rasulullah, seperti yang sudah kita baca dalam banyak literatur, memang baru ditulis di bahan-bahan yang seadanya, yang menjadi sumber daya yang ada di sekitar kawasan Mekah dan Madinah itu. Tetapi di zaman kekhalifahan, Khalifah Utsman bin Affan khususnya dibukukanlah menjadi sebuah mushaf yang sangat boleh jadi itu sudah ditulis di atas kertas perkamen seperti yang kita lihat pada data manuskrip Sana'a di era kira-kira di zamannya Utsman bin Affan itu yang sudah ditulis mushaf Quran itu disalin ke dalam atau ke atas kertas perkamen. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita dan memberikan bukti tentang proses penulisan Al-Quran Al-Karim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang dijanjikan Allah untuk memelihara Al-Quran ini sampai akhir zaman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.